Tahu kapan lahir Imam Syafi'i? Ada yang tahu? Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah. Catat. 150. Sekarang tahun berapa? 14? 44 43? 43. Lahirnya 150, wafatnya 204 Hijriah. Berarti sudah berapa lama? 12 abad yang lalu. Lama sekali. Tapi ajaran beliau masih cocok, masih munasabah, masih relevan dengan zaman kita. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam siapa? Imam Malik wafatnya 179. Berarti waktu Imam Malik wafat, Imam Syafi'i umur berapa? Beliau lahir 150, gurunya wafat 179. Benar 29. 19 pada 29. Oke. Beliau ngaji umur 10 tahun. Umur 10 berarti beliau datang ke sana tahun 160. Datang dari Makkah ke Madinah. Imam Syafi'i lahir di kota Ramlah, salah satu kota di Palestina. Sayangnya ayahnya sudah wafat. Itu anak yatim, tapi jadi imam. Maka kalian yang gak yatim, gak jadi apa-apa, itu kebangetan. Ya, ini anak yatim jadi imam, masa kalah? Apalagi yang sudah yatim, tambah semangat. Ya, yang sudah yatim gak usah khawatir. Yang ngasih makan bukan bapak, yang ngasih makan Tuhannya bapak kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hidup orang tuanya semoga panjang umur dalam sehat dan afiat. Amin. Lahir di Ramlah, ibunya sudah janda. Dibawa ke Mekah, kampung ayah ibunya. Ngapain beliau ke Ramlah? Ziarah. Jadi ternyata orang tua Imam Nawawi kuburiyun. Antum tahu kuburiyun enggak? Pencinta kubur. Karena belum keluar pesantren jadi belum mengerti istilah-istilah begini ya. Di luar nanti kalau kalian sudah keluar ada kelompok yang menyebut kita suka ziarah kubur dengan kuburiyun. Halo kuburiyun. Ini kayaknya depan saya bau kubur semua nih. Ila hadrati ila hadrati ila hadrati ila hadrati di. Itu bagi mereka kelompok yang nyamar jadi Ahlus Sunnah, mengatakan cuma mereka jadi Ahlus Sunnah, kita ini disebut ahli bid'ah. Ini Pak Kiai ini salah satu tokoh yang paling dibenci di kalangan mereka karena mursyid tarekat sufi. Mursyid ini kalian jangan macam-macam, dan mereka benci sekali dengan tarekat sufi. Dan sekarang mulai ada gerakan menyamakan sufi dengan Syiah. Anak-anak muda baru hijrah itu berani nyerang kiai. Bahkan santri aja beda faham, sekarang udah berani nyerang kiai. Nggak belajar adab dengan baik. Ya. Imam Syafi'i pertama kali berguru di kampungnya kepada Imam Az-Zanji. Sampai kemudian hafal Quran umur 7 tahun dan menghafal satu kitab hadis namanya Al-Muwatta. Kitab apa judulnya? Al-Muwatta, setebal Quran lah. Setebal Quran. Al-Muwatta itu mirip kisahnya dengan Imam As-Sanhaji tadi, pengarang Ujurumiyah. Mirip sekali. Di Madinah pengarang kitab ini namanya Imam Malik. Imam Malik diejek oleh kawan-kawannya. Lik,
Kamu kok nulis kitab judulnya sama dengan kitab-kitab yang tua-tua. Tartahsilul hasil, ada istilahnya begitu. Menulis sesuatu yang sudah ditulis orang, la yanfa, nggak bermanfaat nanti. Apa jawaban beliau? Wa ma lillahi baqiya. Suatu karya yang dibuat karena Allah pasti kekal, bako dengan bakoknya Allah. Lalu Imam Malik tinggalkan orang yang ngejeknya. Karya orang itu nggak dikenal sampai sekarang. Karya Imam Malik satu-satunya kitab yang berjudul Al-Muwatta yang masih bertahan sampai sekarang. Sebelum ada Sahih Bukhari, sebelum ada Imam Syafi'i, sebelum ada kitab-kitab yang ada sekarang. Kitab apa judulnya tadi? Apa arti Al-Muwatta? Al-Watta artinya apa? Watta artinya apa? Watta. Tuh, kalian ini jorok kan fikih nikah mulu bayangannya. Ya, ad-dhammu gitu ya. Kalau al-muwatta bukan ad-dhammu, al-muwafaqah. Beliau habis itu datang ke wali-wali Allah. Beliau mengatakan di Madinah 70 rajulan idza aqsama 'ala Allah la abarrahu Allah. Di Madinah ada 70 wali. Ini menunjukkan takfir banyak. Jika wali ini bersumpah atas nama Allah berdoa, maka yang mereka doakan mustajab. Beliau datang ke mereka, sowan, minta ridho, minta dibimbing. Salah satu gurunya bernama Maulana al-Imam Ja'far Shadiq. Siapa nama gurunya? Ja'far Shadiq. Siapa Ja'far Shadiq? Cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu-cucunya udah jauh ke bawah. Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin siapa? Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Ali suaminya Sayyidah Fatimah. Berarti bin ke atasnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dari jalur Fatimah. Nabi pernah berkalam, kullu sanadin inqata'a illa sanadi. Semua sanad akan terputus kecuali sanadku. Wa kullu nasabin inqata'a illa nasabi. Semua nasab silsilah akan habis kecuali nasabku. Maka coba lihat sekarang orang yang punya terah kepada Rasulullah, pasti nasabnya dikekalkan Allah. Sekarang yang bisa dicek cuma zuriat Nabi. Ini habaib sayyid itu bisa disebut fulan min fulan fulan sampai ke Nabi Adam bisa. Ya barangkali Pak Kiai dari jalur yang mana ketemu itu. Ya. Karena biasanya pendiri-pendiri pesantren yang lama itu ada kawin campur dan di atas ada Azmat Khan. Kalau beberapa tempat di Lasem itu ada Basyaiban. Itu mereka zuriat Rasulullah semua. Cuma orang-orang kita dulu tidak mementingkan itu. Yang penting dakwah berkembang. Nasab belakangan. Maka bedalah dengan keturunan Hadramaut generasi terakhir. Datang mereka tinggal di kauman yang di sekitar alun-alun. Nasabnya lebih terjaga. Kenapa? Karena umat yang dulu dididik oleh keturunan Azmat Khan sudah mengerti adab kepada zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir semua kiai-kiai pesantren Jawa yang sepuh ada nasab kepada Sadah Ba'lawiyah, ya, pasti ada. Atau Sadah Sayyidina Azmat Khan, Ahmad, ya. Itu Imam Syafi'i menghafalkan kitab apa tadi? Umur 10 tahun sudah hafal. Saya punya guru sebelum beliau mendirikan sekolah tinggi Imam Syafi'i di Cianjur, beliau pernah ngajar kami 3 tahun berturut-turut. Beliau umur 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta. Jadi beliau terobsesi sekali pengen seperti Imam Syafi'i.
Betul sampai sekarang beliau menjadi pembela mazhab Syafi'i. Dari beliaulah saya mengambil mazhab Syafi'i, usul fiqih Syafi'i, dan akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Sanadnya dari Maulana Syekh Hasan Hitu Al-Azhari Ad-Dimashqi. Beliau asalnya Damaskus, tamatnya Azhar. Apa kata beliau, guru saya ini? Atamanna ayyu'idallah hayati. Aku berkeinginan semoga kalau memungkinkan, ini angan-angan aja, seandainya Allah mengembalikan masa kecilku di saat dulu masih hafal kitab Al-Muwatta. Kalau hafal Muwatta, beliau sudah bisa 2 mazhab sekaligus, mazhab Malik, mazhab Syafi'i. Itu dahsyatnya. Imam Syafi'i kemudian berangkat di perintah ibunya. Jadi Imam Syafi'i ini nggak disuruh ngendon di rumah memaknya. Ibu sih sayang anak, cuma kalau sayang sama anak jangan dimanjain di rumah. Dia harus hidup mandiri di luar. Di zaman itu belum ada pesantren, belum ada. Sekarang udah enak di pesantren. Di satu pesantren ada mungkin 20 fan. Masing-masing kiai guru tinggal datang aja ke kelas. Kita kalau mau kajian idhofiyah tambahan tinggal ngaji ke rumahnya. Nikmat sekali tinggal di pesantren. Mewah kata orang. Coba kalian kursus bahasa Arab di luar, mahal. Khusus terjemahan Al-Quran di Jakarta udah habis sekian juta, nggak bisa-bisa juga nerjemah. Serius. Kawan saya mau belajar ngomong bahasa Arab, saya bilang untuk apa? Kamu belajar bahasa Arab untuk baca Quran. 3 bulan bisa, bayarnya murah. Tapi di luar bayarnya mahal, selesai pun tak bisa. Untuk apa? Maka nih kalian nih hidup mewah di sini. Mewah secara nilai. Ilmu nahu ada ustadznya? Sorob ada? Sarap? Ya. Apalagi balaghah, itu mahal itu ilmu. Ya. Mahal itu ilmu. Saya kaget kawan kita bisa buat syair dengan qafiyah arud yang sahih. Saya sampai hari ini nggak bisa. Bisa sih buat tapi nggak pakai qafiyah, nggak pakai arud, nggak pakai mustaf'ilun, nah, udah nggak bisa, buat sendiri aja, prosa. Jadi syairnya syair nasr. Bisa buat tapi nggak pakai wazan-wazan begitu, karena emang nggak. Satu-satunya ilmu yang saya tidak selesai ngaji itu cuma ilmu arud, ya, yang saya ingat ya dalam ilfan Islami itu yang nggak selesai. Coba ngaji di YouTube memang nggak bisa. Banyak masyayikh di YouTube udah jelasin, udah jelas, udah hampir selesai kitab. Kalau nggak talaki itu nggak bisa. Maka kalian punya kemewahan luar biasa di sini, namanya talak